Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Kita semua bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kita hari yang baru, kesempatan yang baru bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya. Sebelum kita mulai acara doa pagi kita, mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur bahwa Kau masih selalu memberi kesempatan kepada kami untuk dapat memperbaiki diri kami dari hari ke hari. Kami menyadari penyertaan-Mu di dalam setiap tindakan kami, di dalam setiap pikiran dan perasaan kami, dan di setiap sendi-sendi kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu selalu, sehingga kami dapat melayani dan menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan yang akan kami sampaikan. Kami sadar bahwa hanya bersama-Mu Bapa, hanya bersama-Mu kami semua akan mencapai keselamatan. Terima kasih. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, Engkau ada bersama-Mu di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa,
kami bisa menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Hanya Kau yang ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Sebentar kami juga akan menerima pesan-pesan-Mu, pesan-Mu, firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Biarlah ini dapat memperbaharui kami, memperbaharui diri kami, karakter kami, supaya kami juga selalu dapat menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami. Kami ingin melupakan semua yang sudah berlalu dan menjadi manusia-manusia baru. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan angin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Amin Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku,
terbaik untukku. Kami yakin bahwa Engkau yang terbaik bagi kami, Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Kami ingin menjadi manusia-manusia baru. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semua. Saudara, kalau kita mendengar kata perjanjian, perjanjian itu tentu mengikat pihak-pihak yang terkait. Inilah yang akan kita bicarakan. Tuhan membuat perjanjian dengan manusia, dan kita semua terikat di dalamnya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau nama kami ternyata terikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian Tuhan yang Tuhan buat bagi kami semua. Terima kasih. Mohon ampun kalau selama ini ada yang salah di antara kami. Biarlah melalui pagi ini kami semua diingatkan tentang perjanjian itu. Tuhan, mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan hal ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu membuat perjanjian dengan ciptaannya, manusia. Sejak di Eden, saudara. Nah, makanya Adam dan Hawa itu sebenarnya melanggar perjanjian. Saudara. Sehingga apa? Sehingga diusir dari Eden. Lambang dari manusia diusir dari hadirat Tuhan karena melanggar perjanjian. Ya, hal ini ternyata tidak membuat Tuhan berhenti. Tuhan membuat perjanjian berikutnya lagi, yang berupa nubuatan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu adalah perjanjian berikutnya, nubuatan berikutnya bahwa manusia yang seharusnya binasa masih ada solusi. Yaitu kalau Mesias datang dan orang menerimanya, maka semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi yang tidak menerimanya akan binasa. Yohanes 1 ayat 11. Aneh sebenarnya saudara. Tuhan memenuhi janjinya, Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya, menolaknya. Nah, perjanjian itu diadakan bahkan untuk manusia, tapi manusia menolaknya.
Ada beberapa kejadian di Alkitab Tuhan memberi perjanjian. Contohnya, janji kepada Abraham itu perjanjian. Bahwa Abraham akan memiliki keturunan menjadi bangsa yang besar, namanya akan menjadi besar, akan diberikan tanah perjanjian, tapi juga janji untuk seluruh umat manusia. Berkat akan sampai ke seluruh kaum di muka bumi, yaitu berkat keselamatan. Nah, makanya perjanjian-perjanjian seperti ini Tuhan yang buat, selalu, bukan manusia yang buat. Manusia tidak bisa membuat perjanjian dengan Tuhan. Tuhanlah yang membuat perjanjian dengan kita. Ketika bangsa Israel sampai di Gunung Sinai, Tuhan memberi perjanjian lagi, berupa hukum Taurat dan lain sebagainya. Tetapi rupanya bangsa Israel juga tidak mentaatinya. Sehingga Tuhan membuat lagi perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Itulah perjanjian terakhir. Kalau ada orang yang menolak perjanjian yang terakhir ini, yaitu perjanjian di dalam Tuhan Yesus, maka ia binasa pasti. Pasti binasa. Saudara, kalau kita perhatikan di perjanjian lama, itu perjanjian tentang barang-barang fana, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya, panen yang melimpah, kemenangan akan perang, dan lain sebagainya. Ya, itu barang-barang fana. Tetapi di perjanjian baru, perjanjian itu berisi berkat yang kekal. Inilah puncak dari segala perjanjian. Di dalam Tuhan Yesus, perjanjian itu menjadi puncak. Dan perjanjian yang baru ini bukan disampaikan melalui para nabi, tapi disampaikan sendiri oleh anak Bapa, anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah, yang turun ke bumi menjadi manusia. Dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Ia datang sebagai anak domba Allah, menggantikan domba-domba yang tidak bisa menebus. Ini domba Allah yang menebus, anak domba Allah. Inilah perjanjian yang mengikat seluruh umat manusia sampai hari ini. Barang siapa menolaknya, dia binasa. Barang siapa menerimanya, ia beroleh keselamatan. Seperti layaknya perjanjian, ada hak, ada kewajiban, ada sanksi. Ya, kita punya hak atau kuasa supaya menjadi anak Allah, hak untuk belajar menjadi anak Allah. Ya, kewajiban kita mempersembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Sanksinya, kalau melakukannya, selamat. Tidak melakukannya, binasa. Cuma itu, perjanjiannya sederhana dan sangat mengikat. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri dari perjanjian yang Tuhan buat ini. Di samping itu ada banyak janji-janji yang lain-lain banyak. Janji hidup kekal, Yohanes 3 ayat 16. Janji pengampunan, 1 Yohanes 1 ayat 9. Janji kehadiran Tuhan, Matius 28 ayat 20. Ya. Nah, jangan sampai perjanjian yang Tuhan buat ini, yang sangat mengikat ini, disalahgunakan atau disalahpahami. Sehingga orang entah sengaja atau tidak melanggar perjanjian dengan Tuhan. Dan kita tahu akibatnya kalau kita melanggar perjanjian dengan Tuhan, sanksinya adalah kebinasaan. Ingat saudara, kita ada di perjanjian itu. Jangan mengingkari perjanjian. Jangan menjadi orang yang memberontak terhadap Tuhan dengan tidak melakukan perjanjian itu. Dengan seperti Adam dan Hawa, dengan meninggalkan perintah Tuhan, tidak taat. Dengan demikian maka memang pantas diusir dari hadirat Tuhan. Saudara sekalian, dengan mengikatnya perjanjian yang Tuhan buat untuk kita semua, perjanjian baru, maka seolah-olah nama kita sudah terdaftar di surga. Tapi syaratnya, kita harus melakukan kehendak Bapa di surga.
kita harus menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bukan cuma di gereja, dimanapun saudara ada. Saudara sedang membawa nama Tuhan. Jangan sampai melalui hidup kita ini, nama Tuhan malah menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang belum percaya. Justru melalui hidup kita inilah kita menunjukkan bahwa nama kita sudah ada dalam perjanjian itu, tercatat. Sehingga hidup kita tidak lagi seperti orang dunia ini, melainkan menjadi anak-anak Allah, berkenan baginya, sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau menjadi bagian dalam perjanjian yang baru, di mana kami semua diproses untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, ajari kami untuk melakukan isi perjanjian itu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa untuk gerejamu ini, GMM. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, juga untuk seluruh jemaat. Khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, Tuhan. Tuhan turunkan berkat jasmani maupun berkat rohani, agar hidup kami semua efektif dan efisien untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.